Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita bisa menggunakan konsep matematika yaitu turunan fungsi untuk menganalisis laju pertumbuhan bakteri Lactobacillus plantarum. Video penjelasan ini berdasarkan satu jurnal penelitian yang menggunakan data nyata pertumbuhan bakteri, lalu saya kembangkan lagi dengan menambahkan analisis turunan, karena jurnal aslinya tidak membahas tentang turunan. Jadi presentasi ini saya menggabungkan bidang kedokteran dan matematika. Lactobacillus plantarum ini adalah bakteri baik yang banyak digunakan dalam proses fermentasi makanan. Bakteri ini membantu menghasilkan rasa asam pada yogurt dan kimchi dan juga baik untuk pencernaan. Untuk bidang kedokteran, sangat penting mengetahui bagaimana bakteri ini tumbuh dari waktu ke waktu, mulai dari lambat, lalu cepat, dan akhirnya melambat. Inilah yang akan kita pelajari dalam video presentasi kali ini. Jurnal yang saya pakai memiliki tujuan yang sederhana. Mereka hanya ingin mengukur pertumbuhan bakteri, lalu mencari model matematika yang cocok dengan data tersebut. Dan model matematika yang mereka gunakan adalah model Gompertz, karena bentuk model ini sangat cocok untuk menggambarkan pertumbuhan organisme hidup. Ini adalah data asli yang diambil peneliti, yang dimana angka N per N0 ini artinya perbandingan jumlah bakteri pada waktu T dibandingkan jumlah awal. Kalau kita lihat pada jam 2 baru ada 0,2 kali lipat, tapi pada jam 12 sudah 6,4 kali lipat. Dari data ini kita bisa melihat pertumbuhan yang lambat, kemudian cepat, dan kemudian melambat lagi. Mungkin teman-teman bertanya kenapa bakteri tidak langsung tumbuh cepat? Ini dikarenakan mereka butuh untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu, sehingga awalnya lambat, dan setelah cocok dengan lingkungan, pertumbuhannya menjadi sangat cepat. Tetapi ketika makanan atau nutrisi mulai habis, pertumbuhan akan melambat. Inilah alasan mengapa pola pertumbuhan bakteri biasanya berbentuk huruf S atau sigmoid curve. Berikut adalah model yang diambil dalam jurnal yang saya gunakan, yaitu model Gompertz. Model Gompertz ini adalah rumus yang menggambarkan kurva berbentuk S. Pada jurnal aslinya, model Gompertz ini dituliskan sebagai AE pangkat min E pangkat B min CT. Bentuk ini sebenarnya adalah bentuk umum dari model Gompertz. Namun ketika saya melakukan perhitungan dan memasukkan data, bentuk terasa kurang praktis karena ada ekspresi eksponensial ganda yang cukup kompleks, yaitu E pangkat B min CT. Agar lebih mudah digunakan, saya mengubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu AE pangkat min BE pangkat min CT. Perubahan yang saya lakukan ini tidak mengubah modelnya, karena kedua bentuk tersebut secara sistematis setara. Konstanta E pangkat B pada rumus jurnal cukup diganti dengan satu parameter baru, yaitu B. Dengan cara ini, model menjadi lebih mudah dihitung, dimasukkan ke data, dan dianalisis. Jadi bentuk yang saya gunakan bukan berbeda dengan jurnalnya, hanya dituliskan dengan cara yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Di dalam model ini terdapat beberapa simbol. Semua simbol ini membantu kita dalam memahami pola pertumbuhan bakteri. Nah, dalam konteks bakteri, YT bukan jumlah bakteri secara langsung, tetapi logaritma dari pertumbuhan relatif. Sedangkan nilai AB dan C memiliki makna dalam mengatur bentuk kurva ini, yang dimana A mengatur ketinggian, B mengatur dari mana kurva mulai naik, dan C mengatur seberapa cepat kurva naik. Selain itu juga kita melihat ada dua huruf E, tetapi jangan bingung, ini bukan variabel atau angka acak, tetapi konstanta matematika yang disebut bilangan Euler. Bilangan Euler ini memiliki nilai sekitar 2,718. Bilangan ini sering dipakai untuk pertumbuhan yang terus-menerus, seperti pertumbuhan bakteri, bunga, atau populasi. Sedangkan untuk variabel yang terakhir adalah huruf T. Huruf T ini memiliki makna waktu, misalnya jam ke-1, ke-2, dan seterusnya. Nah, dari jurnal yang saya gunakan, mereka menyajikan nilai A itu 7,8324, sedangkan nilai B itu 1,8031, dan nilai C 0,2783. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana angka ABC ini berasal? Jawabannya komputer yang mencarinya. Komputer mencoba berbagai kombinasi angka, lalu memilih
kombinasi yang membuat kurva Gompertz paling mirip dengan data pertumbuhan bakteri. Dan inilah yang disebut curve fitting. Nah, karena di jurnal sudah menyajikan angka A, B, dan C, langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka dari jurnal ke dalam model. Jika dimasukkan angka-angkanya, hasil modelnya menjadi 7,8324 E, pangkat min 1,8031 E, pangkat min 0,2783 T. Rumus ini menggambarkan jumlah bakteri berdasarkan waktu. Tetapi masalahnya model Gompertz ini hanya memberi jumlah bakteri saja. Tapi di dalam pembahasan kali ini kita memiliki tujuan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan konsep turunan. Yang dimana konsep turunan ini adalah konsep yang digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan. Kalau fungsi menunjukkan posisinya, berbeda dengan fungsi turunan malah menunjukkan kecepatannya. Begitu juga di sini, fungsi Gompertz menunjukkan pertumbuhan bakteri, tetapi turunannya menunjukkan seberapa cepat pertumbuhannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari mana rumus turunan model Gompertz ini diperoleh. Pertama, jurnal yang saya gunakan ini hanya memberikan model pertumbuhan bakteri saja, yaitu fungsi Gompertz, di mana rumusnya AE pangkat min BE pangkat min CT. Di mana fungsi ini menunjukkan jumlah bakteri berdasarkan waktu, tapi belum memberi tahu kepada kita seberapa cepat bakteri itu tumbuh. Nah, untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan, kita harus menghitung turunan fungsi ini. Yang dimana karena bentuknya adalah eksponensial di dalam eksponensial, jadi kita harus menggunakan aturan rantai. Yang dimana untuk langkah pertamanya, saya memberi nama di bagian dalamnya agar lebih mudah diturunkan. Seperti U sama dengan min BE pangkat CT. Sehingga fungsinya menjadi lebih sederhana, yaitu Y sama dengan AE pangkat U. Lalu kemudian saya turunkan Y terhadap U, yang dimana turunan dari AE pangkat U adalah DY per DU sama dengan AE pangkat U. Selanjutnya saya turunkan terhadap waktu T, karena U sama dengan min BE pangkat min CT, turunan dari E pangkat min CT ini adalah min CE pangkat min CT, sehingga DU per DT sama dengan BCE pangkat min CT. Kemudian langkah terakhir adalah mengalihkan kedua turunan itu menggunakan aturan rantai, yang dimana rumusnya Y aksen T sama dengan DY per DU kali DU per DT. Hasilnya Y aksen T sama dengan ABCE pangkat min CT dikali E pangkat min BE pangkat min CT. Inilah rumus laju pertumbuhan bakteri. Nah, rumus turunan ini tidak disediakan oleh jurnal, jadi bagian ini adalah analisis matematika tambahan saya untuk tugas turunan fungsi. Jadi dengan turunan inilah saya dapat menghitung kapan bakteri tumbuh paling cepat. Nah, setelah kita sudah mendapat turunan dari model tersebut, kita sisa masukkan nilai A, B, dan C dari jurnal ke dalam turunan dari model tersebut, sehingga kita mendapat angka 3,93 sebagai koefisiennya, yang didapatkan dari A sama dengan 7,8324 dikali B 1,8031 dan dikali C 0,2783. Yang dimana hasil akhir dari turunan Gompertz ini adalah Y aksen T sama dengan 3,93 E pangkat min 0,2783 T dikali E pangkat min 1,8031 E pangkat min 0,2783 T. Setelah saya sudah mendapat rumus turunannya, saya tinggal memasukkan nilai T ke dalam rumus turunan dan mendapat nilai Y aksen T seperti yang ada di tabel. Yang dimana semakin besar nilai Y aksen T, semakin cepat bakteri bertambah. Yang dimana jika dilihat dari tabel juga, nilai tertinggi berada di sekitar jam 3. Nah, jadi dapat disimpulkan dari data pertumbuhan bakteri, kita melihat bahwa fungsi Gompertz memberitahu kepada kita berapa banyak bakteri ada dibanding awalnya. Misalnya, pada jam 12, jumlah bakteri sudah 6,4 kali lipat dibanding jam-jam sebelumnya. Tapi angka ini tidak memberitahu seberapa cepat pertumbuhan terjadi.
Untuk itu kita menggunakan turunan fungsi Gompertz, yang dimana turunan ini menunjukkan laju pertumbuhan bakteri tiap jam. Dari perhitungan, laju pertumbuhan terbesar ada pada jam 3, yang dimana artinya di jam tersebut bakteri bertambah banyak paling cepat. Setelah itu pertumbuhan mulai melambat walaupun jumlah total bakteri masih tetap bertambah. Jadi fungsi dan turunannya ini saling melengkapi, yang dimana fungsi menyajikan jumlah bakteri sedangkan turunan menyajikan kecepatan bertambahnya bakteri. Dengan melihat keduanya, kita bisa memahami dengan lengkap bagaimana bakteri berkembang cepat di awal dan melambat di akhir. Nah, jadi sampai di situ saja. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. God bless you.